Selamat pagi ataupun siang, Bu Dewi dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kazumi Willianata dari kelas 9A nomor absen 7. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang mengapa negara Luxembourg bisa menjadi negara paling kaya di dunia, serta apa sih pengaruh dari keberhasilan ekonomi Luxembourg terhadap sektor ekonomi di seluruh negara di Eropa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ayo kita kenalan dulu dengan negara Luxembourg. Oke, negara Luxembourg merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat, yang sudah lama dikenal sebagai negara paling kaya di dunia menurut IMF. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih apa itu IMF? Nah, IMF atau International Monetary Fund merupakan sebuah organisasi internasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan dan perdagangan dunia. IMF juga berperan dalam membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran. Nah, tentunya keberhasilan ekonomi di negara Luxembourg tidak terlepas oleh berbagai faktor tertentu seperti kondisi geografis, iklim, masuknya budaya asing ke dalam negara Luxembourg, sektor keuangan yang kuat, dan juga demografi yang multikultural. Nah, kalian pasti bingung dong, kok bisa sih negara yang memiliki wilayah yang kecil dan penduduk yang tidak terlalu banyak mampu menjadi salah satu negara paling kaya di dunia? Terletak di jantung Eropa, Luxembourg berbatasan dengan Belgia, Prancis, dan juga Jerman, yang menjadikan Luxembourg sebagai pusat yang strategis untuk perdagangan dan juga logistik di Eropa. Bentang alamnya yang terdiri dari perbukitan dan juga dataran memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, seperti jalan raya dan juga rel kereta api yang memungkinkan perhubungan antara Luxembourg dan juga negara-negara lainnya yang menjadi pusat ekonomi utama di Eropa. Nah, bentang alam di seluruh benua Eropa juga sangat memengaruhi terhadap kondisi ekonomi di Luxembourg ya teman-teman. Karena negara Luxembourg ini merupakan negara yang kecil, negara Luxembourg ini sangat bergantungan terhadap interaksi dengan negara-negara tetangganya. Contohnya itu seperti pegunungan Alpen dan juga Ardennes menyediakan sumber daya alam seperti biji besi dan batu bara yang dulu menjadi basis industri baja di Luxembourg. Nah, tidak hanya itu teman-teman. Sungai Rhine, Mosel, dan Meuse yang melintasi Eropa menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan Luxembourg dengan pelabuhan besar seperti Rotterdam yang terletak di Belanda dan Hamburg yang terletak di Jerman. Dataran rendah di Eropa Barat yang meliputi Luxembourg, Belgia, Belanda, dan Jerman Barat menciptakan kondisi ideal untuk urbanisasi dan pengembangan infrastruktur ekonomi, termasuk sektor keuangan dan juga teknologi. Ini membantu Luxembourg berkembang menjadi pusat keuangan internasional karena memiliki konektivitas yang tinggi di kota-kota besar seperti Frankfurt, Brussels, and also Paris. Nah, di pegunungan Alpen juga menyediakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memasok energi ke negara-negara Eropa, termasuk Luxembourg. Energi ini mendukung industri dan juga sektor keuangan setiap negara. Negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia dan Ukraina adalah produsen utama gandum dan hasil pertanian lainnya. Luxembourg mengimpor produk pangan dari wilayah-wilayah tersebut untuk mendukung pertahanan pangan dan juga industri restoran di negara Luxembourg. Laut Baltik dan pelabuhan di negara-negara Nordik seperti Swedia, Denmark, dan Finlandia, serta Rusia, yaitu pelabuhan Saint Petersburg, menjadi jalur utama ekspor-impor di Eropa. Luxembourg meskipun tidak memiliki pelabuhan sendiri, memiliki jaringan sungai dan juga rel kereta yang mengalirkan barang dari Skandinavia ke Eropa Barat. Negara-negara Nordik dikenal sebagai pusat inovasi teknologi. Luxembourg juga berkembang di dalam sektor teknologi dan juga startup, dan banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Swedia, Finlandia, dan juga Denmark. Laut Mediterania menghubungkan Eropa ke Afrika dan Timur Tengah, memungkinkan Luxembourg berpartisipasi dalam perdagangan global meskipun negara ini tidak memiliki garis pantai.
Nah, kalian sudah tahu belum? Luxembourg ini memiliki topografi yang bervariasi loh. Dengan bagian utara yang berbukit dan lembah subur di selatan. Wilayah Gotland di selatan terkenal dengan tanah yang subur yang dapat mendukung pertanian yang produktif, termasuk tanaman buah dan juga sayuran. Pertumbuhan sektor jasa, terutama perbankan dan juga keuangan, telah menjadi sektor ini pilar utama ekonomi di Luxembourg. Karena Luxembourg ini terletak di pusat Eropa, Luxembourg memiliki akses terhadap pasar-pasar besar dan juga utama yang terletak di Eropa. Nah, hal ini memudahkan proses ekspor dan impor antara negara lain dengan Luxembourg. Sekarang, ayo kita bahas mengenai letak geografis dan juga iklim yang terdapat di benua Eropa, dan apa sih pengaruhnya terhadap sektor keuangan di negara Luxembourg. Secara geografis, Eropa berbatasan dengan bagian utaranya yaitu Samudra Arktik, bagian selatannya yaitu Laut Mediterania, bagian baratnya yaitu Samudra Atlantik, dan bagian timurnya yaitu berupa Pegunungan Ural, Sungai Ural, Laut Kaspia, dan juga Kaukasus yang berbatasan dengan Asia. Eropa terdiri dari berbagai bentuk geografis, seperti pegunungan yang berupa Alpen, Pyrenees, dan Carpathian, dataran rendah yaitu Eropa Utara, serta banyak sungai besar seperti Sungai Danube, Volga, dan juga Rhine. Nah, teman-teman, di benua Eropa ini memiliki banyak macam iklim yang bervariasi tergantung dengan letak geografisnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, itu ada iklim maritim. Nah, iklim maritim ini ditemukan di Eropa Barat, termasuk negara Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Iklim ini memiliki musim dingin yang relatif sejuk dan musim panas yang tidak terlalu panas, dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Nah, iklim kedua yaitu iklim kontinental. Nah, iklim kontinental ini ditemukan di Eropa Tengah dan juga Timur, termasuk negara Jerman, Polandia, dan juga Rusia. Iklim ini memiliki musim panas yang hangat dan juga musim dingin yang dingin dan bersalju. Nah, iklim yang ketiga itu adalah iklim Mediterania. Nah, iklim Mediterania ini biasanya ditemukan di Eropa Selatan, termasuk negara Spanyol, Italia, dan juga Yunani. Iklim ini memiliki musim panas dan kering dan juga musim dingin yang sejuk dan lembab. Nah, yang keempat itu ada iklim subarktik atau tundra. Nah, iklim subarktik atau tundra ini biasanya ditemukan di Eropa Utara, yaitu negara-negara Skandinavia, Islandia, dan juga Rusia Utara. Iklim ini memiliki musim dingin yang sangat dingin dengan jangka waktu yang panjang, dengan musim panas yang berjangka waktu pendek. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Jadi, Luxembourg ini karena berada di bagian Eropa Barat, maka Luxembourg ini memiliki iklim maritim sedang, yaitu iklim yang memiliki musim panas yang tidak terlalu panas dan juga musim dingin yang sejuk. Nah, berikut adalah pengaruh iklim di benua Eropa terhadap kondisi ekonomi di Luxembourg. Nah, yang pertama itu ada di sektor pertanian. Luxembourg memiliki lahan yang subur, tetapi iklim yang sejuk dan curah hujan yang cukup membuat pertanian kurang dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Yang kedua, itu ada di sektor keuangan dan juga teknologi. Luxembourg lebih bergantung pada sektor jasa, terutama perbankan, investasi, dan teknologi. Karena ini, sektor tersebut tidak bergantung langsung pada iklim, dan cuaca ekstrim tidak banyak memengaruhi perekonomian di Luxembourg. Yang ketiga yaitu di sektor pariwisata dan gaya hidup. Luxembourg menarik wisatawan dengan bentang alamnya yang hijau dan kastil-kastil yang bersejarah. Iklim yang relatif stabil membantu sektor pariwisata berkembang. Nah, secara keseluruhan, iklim di Luxembourg ini tidak terlalu ekstrim, sehingga dampaknya pada sektor keuangan di Luxembourg relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara yang bergantungan pada sektor pertanian atau industri yang sensitif dengan cuaca dan iklim. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya Luxembourg merupakan negara yang memiliki tingkat imigrasi terbesar di benua Eropa. Sebanyak 47% penduduk di negara Luxembourg merupakan warga negara asing yang berasal dari negara-negara lain, seperti Portugal, Belgia, Jerman, Prancis, dan juga Italia. Nah, dan juga ada beberapa pekerja harian yang datang ke negara Luxembourg untuk bekerja. Nah, tentunya karena Luxembourg memiliki tingkat imigrasi yang tertinggi, maka banyak sekali dong budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Luxembourg.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan pengaruh apa saja sih yang dibawa oleh budaya asing terhadap sektor keuangan dan finansial di negara Luxembourg. Nah, masuknya budaya asing tentunya membawa dampak yang besar terhadap ekonomi di Luxembourg dalam beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja yang kuat yang didominasi oleh pekerja asing yang mampu mengisi sektor keuangan, teknologi, dan konstruksi. Yang kedua, pertemuan sektor jasa dan juga keuangan. Bank internasional dan perusahaan investasi mendirikan kantor di Luxembourg karena lingkungan bisnis yang multibudaya. Yang ketiga, di dalam sektor pariwisata dan juga kuliner, budaya asing memperkaya sektor kuliner dengan restoran khas Italia, Portugis, Prancis, dan Jerman. Festival dan acara budaya meningkatkan daya tarik wisata. Yang keempat, kenaikan harga properti. Tingginya jumlah imigran meningkatkan permintaan perumahan, menyebabkan kenaikan harga properti dan biaya hidup. Yang kelima, peningkatan konsumsi. Keragaman budaya menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk internasional, yang meningkatkan impor dan konsumsi dalam negeri. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya sebagian besar imigran yang masuk ke dalam negara Luxembourg berasal dari negara-negara Eropa, sehingga mayoritas penduduk di Luxembourg ini memiliki ras Kaukasoid atau ras Eropa. Nah, kalian penasaran nggak sih apa saja sih ras yang ada di benua Eropa itu? Nah, ayo kita bahas bersama. Nah, sekarang ayo kita masuk ke dalam uraian mengenai ras dan juga kelompok etnis utama yang terdapat di benua Eropa. Nah, yang pertama itu ada ras Kaukasoid, yaitu ras yang dimiliki oleh mayoritas orang yang tinggal di benua Eropa. Nah, ras Kaukasoid ini adalah ras dominan di Eropa yang terbagi ke dalam beberapa subkelompok etnis berdasarkan wilayah dan juga sejarah migrasinya. Yang pertama itu ada etnis Eropa Utara atau Nordik. Ras Nordik ini berasal dari negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan juga Islandia. Ciri khasnya adalah memiliki kulit putih yang cerah, rambut pirang, mata biru atau hijau, dan juga postur yang tinggi. Contoh kelompok etnisnya itu yaitu Skandinavian dan juga Finnic. Yang kedua itu ada etnis Eropa Barat atau Western European, yaitu ras yang berasal dari wilayah Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, Swiss, dan juga Austria. Ciri khasnya yaitu memiliki kulit putih yang terang, rambut pirang hingga coklat, mata biru atau hijau ataupun coklat. Contoh kelompok etnisnya itu ada Germanic dan juga Celtic. Yang ketiga itu ada etnis Eropa Timur atau Eastern European, yaitu ras yang berasal dari negara Rusia, Polandia, Ukraina, Rumania, Hungaria, dan negara-negara Balkan. Ciri khasnya yaitu memiliki kulit putih terang hingga sedikit lebih gelap, memiliki rambut coklat ataupun hitam, mata coklat, biru, atau hijau. Contoh kelompok etnisnya itu yaitu Slavik dan Finno-Ugric. Nah, yang keempat itu ada etnis Eropa Selatan atau Mediterranean, yaitu ras yang berasal dari negara Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, dan juga Malta. Ciri khasnya yaitu memiliki kulit putih terang hingga agak gelap, rambut hitam atau coklat, dan juga mata coklat ataupun hijau. Contoh kelompok etnisnya yaitu Latin dan juga Hellenic. Nah, kita masuk yang kedua yaitu ras Kaukasoid campuran atau ras minoritas yang terdapat di benua Eropa. Nah, selain kelompok utama, ada juga populasi minoritas yang memiliki campuran ras atau berasal dari luar Eropa. Seperti yang pertama, ras Kaukasoid Mongoloid atau disebut juga dengan Turkic and Uralic, yaitu beberapa kelompok di Eropa Timur dan Kaukasus memiliki campuran dengan ras Mongoloid. Contoh kelompok etnis yaitu Turkic dan juga Uralic. Nah, yang kedua itu ada ras Kaukasoid Timur atau Caucasian, yaitu ras yang berasal dari wilayah pegunungan Kaukasus. Ciri khasnya yaitu memiliki kulit putih atau sedikit kecoklatan, rambut hitam atau coklat, mata coklat ataupun hijau. Contoh kelompok etnisnya itu ada di Georgia, Armenia, dan juga Azerbaijan. Yang ketiga ada ras Afro-Eropa atau Afro-European, yaitu ras yang merupakan keturunan imigran dari Afrika yang menetap di Eropa, terutama di negara Prancis, Inggris, Belanda, dan juga Spanyol. Dan yang ketiga itu ada ras Asia Eropa atau disebut juga dengan Asian European, yaitu ras yang merupakan keturunan dari imigran Asia seperti Tionghoa, India, dan juga Arab yang menetap di Eropa.
Untuk meningkatkan ekonominya lagi, Luxembourg mengikuti beberapa organisasi internasional yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan juga stabilitas ekonominya. Nah, berikut adalah beberapa organisasi yang diikuti oleh Luxembourg. Yang pertama itu ada Uni Eropa atau UE. Sebagai anggota UE, Luxembourg mendapat manfaat dari pasar tunggal, kebijakan perdagangan bebas, dan juga berbagai program pendanaan ekonomi. Yang kedua, ada Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Luxembourg bekerjasama dengan negara-negara OECD dalam kebijakan ekonomi, investasi, dan inovasi. Yang ketiga, ada Dana Moneter Internasional atau IMF. Luxembourg adalah anggota IMF yang membantu dalam stabilitas keuangan dan konsultasi kebijakan ekonomi. Dan yang keempat, itu ada Bank Dunia. Luxembourg berpartisipasi dalam berbagai program Bank Dunia yang mendukung pembangunan ekonomi global. Sekian dari presentasi saya mengenai mengapa negara Luxembourg bisa menjadi negara terkaya di dunia. Terima kasih Bu Dewi dan juga teman-teman karena sudah menyimak dari awal hingga akhir video ini. Semoga video ini bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.